atlet Arab dan pro-Palestina dilarang untuk berpartisipasi jika mereka menolak untuk bertanding dengan atlet Israel. Tapi kenapa Israel tuh tidak dihukum juga? Bahkan serangan Israel terakhir sebelum Olimpiade itu terjadi 7 hari sebelum opening seremoninya Olimpiade 2024. Hey guys, it's Nessie and welcome back. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya di bawah. Terutama untuk kalian yang suka banget mengumpulkan informasi-informasi baik, penting atau tidak di kepala kalian kayak aku. Jadi selalu ada topik gitu kalau misalnya ngomong sama orang. Dan karena aku orang yang kepo aja sih sebenarnya. Anyways, kalau ini informasi yang lumayan menarik dan penting. Olimpik Paris 2024 itu diadakan di Paris, Perancis tanggal 26 Juli sampai 11 Agustus tahun 2024 tahun ini. Dan essentially Olympics itu kan adalah ajang kompetisi olahraga yang bisa dibilang salah satu terbesar dan tertua di sejarah. Dan cabang-cabang olahraganya itu sangat-sangat varied, sangat-sangat beragam. Dari memanah, gimnastik, swimming, berenang, atletik, bulu tangkis, basket, voli pantai, tinju, breakdance. Oh, breakdance tuh masuk Olympics juga. Wow, cool. Canoe, sepeda, menyelam, berkuda, anggar, football, golf, handball, hoki, judo, menembak, tenis meja, taekwondo, voli, dan masih banyak lainnya. Baru aja Olimpiadenya dimulai, dari opening seremoninya aja udah ada kontroversi dan inspirasi yang muncul. Kalau konspirasinya lebih cocok untuk kita bahas di Neror, by the way tungguin, it's coming. Hari ini kita akan membahas tentang kontroversi dari Olimpiade Paris 2024. Dari peraturan yang dianggap rasis sampai lokasi yang dianggap tidak siap dan tidak memadai dan tidak layak untuk dibuat kompetisi. Langsung aja, without any further ado, let's get to it. Larangan penggunaan hijab atau jilbab. Prancis itu emang memiliki undang-undang larangan penggunaan simbol-simbol keagamaan yang mencolok pada guru, murid, dan pegawai negeri di Prancis. Nah, undang-undang ini tuh sebenarnya dibuat katanya untuk menjaga negara tetap netral dalam masalah agama, sekaligus menjamin hak warga negara untuk menjalankan agama mereka dengan bebas. Yang disayangkan adalah ternyata peraturan ini juga mereka tetapkan untuk para atlet perempuan Prancis yang berkompetisi dalam Olimpiade 2024. Nah, sebenarnya di Prancis sendiri untuk beberapa cabang olahraga, beberapa atlet itu masih dibolehin untuk pakai hijab di luar kompetisi Olimpiade. Tapi di Olympics itu benar-benar sama sekali nggak boleh ada satupun atlet Prancis yang menggunakan hijab. Nah, ini menuai kontroversi yang besar karena orang-orang merasa bahwa hal ini menutup kesempatan untuk orang-orang yang berhijab menunjukkan bakat mereka di Olimpiade. Bahkan ada seorang pemain basket dari Prancis, Diaba Konate, umur 24 tahun, yang gak diizinkan untuk main di Olympics karena dia menggunakan hijab. Ada juga seorang anggota tim estafet putri Prancis yang bernama Saun Kambashila yang dilarang untuk mengikuti Parade of Nations atau parade negara-negara di awal pada upacara pembukaan Olympics 2024. Lagi-lagi karena dia menggunakan hijab. Banyak banget orang yang protes sampai akhirnya French Olympic Committee itu mengatakan bahwa mereka sedang berupaya untuk menemukan solusi yang memungkinkan Sheila untuk berpartisipasi di Olympics selagi tetap mematuhi kebijakan Prancis. Mungkin Perancis tidak memperbolehkan atlet-atletnya pakai hijab di Olympics karena mereka punya regulasi itu di undang-undangnya gitu. Jadi kalau misalkan ada atlet yang menggunakan atribut agama itu seakan tidak merepresentasikan undang-undang atau peraturan yang sudah negaranya buat. Tapi menurut kalian apakah itu fair? Adil nggak? Kalau misalkan mereka memiliki atlet-atlet yang sangat-sangat bertalenta, mereka pun merepresentasikan Perancis untuk mencoba untuk menang medali untuk negaranya, bukannya the least that you can do is just accept what they wanna wear. Apalagi kalau misalkan itu berhubungan sama kepercayaannya. What do you guys think? Coba komen di bawah. Next ada Sungai Seine sebagai lokasi Olimpiade Open Water Marathon, Swimming, and Triathlon. Jadi di Olimpiade Paris 2024, Sungai Seine itu rencananya akan dijadikan lokasi untuk 2 cabang Olimpiade, Marathon Swimming, dan Triathlon. Rencana awalnya nih, Triathlonnya itu akan dijalankan pada tanggal 30 sampai 31 Juli dan 5 Agustus. Sedangkan Open Water Swimming itu diadakan 8 sampai 9 Agustus. Nah, ini sebenarnya kontroversial banget guys, karena sejak tahun 1923 pemerintah
itu sudah membuat larangan untuk orang-orang berenang di Sungai Seine. Kenapa? Karena basically walaupun kalian ngelihat 1000, 2000, 50 juta foto cantiknya Eiffel Tower dengan Sungai Seine di depannya, ini adalah sungai paling jorok. It's a very dirty river. Ini adalah sungai yang sangat kotor. Aku nggak ngerti kenapa Sungai Seine bisa sekotor itu, but it is very dirty. Sungainya itu sama sekali nggak jernih. Airnya udah kayak Milo. Bedanya cuma sama Sunter, baunya doang. Tapi kan di sana ada baunya. Di sana nggak bau. Oh, mungkin dia habis pakai itu loh, jaring-jaring yang di Jakarta dulu waktu mau Olimpiade juga di ASEAN Games. Emang pada berenang di sungai? Gak mungkin. Tapi kan baunya bau banget kan. Oh iya. Bikin yang kayak jaring-jaring yang di itu loh, ditutupin di atasnya. Oh. Jadi biar istilahnya kayak biar baunya tidak naik. Baunya tidak naik, tapi di dalam situ baunya 10 kali lipat. Jadi waktu dibuka langsung Ya, dan walaupun banyak banget ya orang yang dipropose di depannya Sungai Seine, masuk, ya kan? ini tidak bersih sama sekali. Kalian tidak bisa melihat ya guys. Kalian tidak bisa melihat. Walaupun foto ini sangat cantik, sungainya tidak bersih. Itu intinya. Jadi sejak tahun 2015 sebenarnya pemerintah Prancis itu sudah melakukan operasi pembersihan Sungai Seine biar dia bisa digunakan sebagai lokasi pertandingan renang Olimpiade 2024. Bayangin guys, dari 2015, jadi 9 tahun nih mereka mencoba untuk membersihkan sungai ini. Tapi udah berkali-kali diuji coba, tetap aja masih ada bakteri-bakteri berbahaya yang ada di Sungai Seine. Sebelum Olympics dimulai, ini sebenarnya udah perdebatan lama. Kayak apakah Seine itu udah siap atau belum? Pihak Olympics nanya, dan pihak pemerintah itu bilang kayak enggak, kita udah bersihin kok. Seine itu udah siap. Bahkan pada saat itu pemerintah Perancis itu bersikeras bahwa Sungai Seine itu siap untuk dibuat berenang. Di pertengahan Juli, akhirnya penyelenggara mengumumkan bahwa Sungai Seine itu tidak siap. Kalian tahu Macron sama pemerintahannya untuk membuktikan bahwa Sungai Seine itu siap, dia tuh sampai waktu itu sempat bikin statement bahwa dia akan berenang sendiri untuk membuktikan Sungai Seine itu siap untuk dibuat berenang. Dan ini mungkin deskripsi orang Perancis yang paling akurat adalah begitu mereka tahu bahwa presidennya akan berenang di Sungai Seine, mereka jauh-jauh hari udah menyiapkan sebuah rencana untuk pup di Sungai Seine. Jadi kalau misalkan presidennya berenang, dia akan berenang sama pup orang-orang. Macron akhirnya berenang nggak sama pup-pup itu? Dan ini rencananya bener-bener siap guys. 10 ribuan orang itu berpartisipasi. Mereka sampai ngitung kalau misalkan Macron jam berapa akan berenang, mereka udah mau pup dari hari sebelumnya biar pup mereka datang tepat di waktu yang pas saat Macron masuk ke Sungai Seine. Di TikTok juga dikampanyekan. Semuanya dikampanyekan di Instagram, di TikTok, di Twitter. Gara-gara mereka nggak puas sama pemerintahannya. Koruptor aja nggak kita gituin. Mungkin kita yang terlalu baik. Di pertengahan Juli, akhirnya pihak Olympics bilang, ini kalau misalkan Sungai Seine nggak siap-siap, yaudah deh, pertandingan Olympics buat berenang, itu kita taruh di hari terakhir. Tapi kalau emang nih sungai bener-bener nggak bisa dipakai sampai hari terakhir Olympics, berarti pertandingannya akan dipindahkan ke Versomarn Nautical Stadium. 12 Juli, pemerintah Prancis bilang, nggak, udah siap. Sungai kita udah siap, kita udah cek, tingkat bakteri juga termasuk E. coli, semuanya under control. Tapi tanggal 30 Juli kemarin, akhirnya perlombaan triathlon ini diundur. Karena lagi-lagi begitu dicek, sungainya tidak siap dan masih kotor banget. Kotor lagi kenapa? Karena katanya hujan deras turun. Akhirnya sungainya kotor lagi. Tapi lalu di 31 Juli, Sungai Seine dinyatakan bahwa dia udah cukup bersih dan aman untuk digunakan triathlon putra dan putri. Dengan garis start di Alexandre III, Pont-Sun, dan garis finish di Pont Alexandre III. Ya semoga beneran siap sih ya. Tapi belum digunakan kan? Udah. Jadi mereka udah berenang di Sungai Seine. Wow. Semoga sehat-sehat ya para atletnya. Semangat, mungkin malah tambah kuat. What doesn't kill you makes you stronger. Next. Penggunaan pendingin geothermal berbasiskan air. Jadi, Prancis itu menyatakan bahwa Olimpiade ini akan menjadi Olimpiade yang ramah lingkungan. Dan Paris ingin mengurangi separuh emisi karbon dari emisi karbon Olympic Games di London dan Rio de Janeiro. Dengan itu, para penyelenggara Olimpiade Prancis itu menyatakan bahwa pendingin geothermal akan digunakan, tapi yang berbasiskan air. Nah, pendingin geothermal ini bisa menjaga suhu 6 derajat Celcius lebih dingin daripada suhu luar. However,
National Olympics Committees atau NOC, termasuk Amerika Serikat, Jerman, Italia, Inggris Raya, Kanada, dan Australia, menolak sistem pendingin tersebut karena dinilai nggak terlalu efektif. Jadi kalau kalian nggak tahu guys, sekarang tuh lagi musim panas di Eropa, dan panasnya Eropa tuh nggak kayak panasnya Indonesia atau Malaysia atau Brunei, dimana kita tuh panasnya panas lembab. Di sana banyak kan tuh panasnya panas kering, dimana orang-orang yang biasa tinggal di 4 musim itu bakal benar-benar ekstrim banget perbedaannya. Dan pendingin geothermal tersebut walaupun bisa naikin 6 derajat nih, dianggap kayaknya kurang deh, nggak mungkin. Ini kan atlet-atlet harus dalam kondisi yang paling prima untuk berkompetisi di Olimpiade gitu. Tapi karena pihak Prancis maunya lebih ramah lingkungan, akhirnya yang disediakan si geothermal pendingin berbasiskan air ini. Dan ketika ada negara-negara yang bilang akhirnya kayak nggak bisa, ini nggak cukup dingin untuk atlet-atlet kami, mereka malah nyewain beneran unit AC. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai, itu kalian masih harus bayar biaya tambahan. Lah, dibisnisin sama mereka. Nah, ini menjadi kontroversi kan, kayak kenapa nggak dari awal aja pakai unit AC yang beneran? Apalagi di beberapa bagian dunia kan sekarang lagi winter ya. Kayak misalkan di Australia lagi dingin banget, tiba-tiba harus ke Paris, atlet-atletnya pindah dari musim dingin ke musim panas ekstrim, harus berkompetisi pula. Tapi ya lagi-lagi ini menjadi kontroversi karena ya Perancis mencoba untuk ramah lingkungan, but apakah itu efektif dan efisien untuk event global sebesar ini? Atau apakah atlet-atletnya ya udahlah, suck it up, terima aja. Kan mereka mencoba untuk menjadi ramah lingkungan. Gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju sama pihak pemerintah Prancis atau atlet-atletnya? Komen di bawah. Next, ada kontroversi tentang atlet-atlet yang pernah ketahuan menggunakan doping itu diperbolehkan untuk berkompetisi. Jadi di Olimpiade Tokyo 2021 terungkap bahwa ada 23 perenang Cina yang positif menggunakan doping sejak 7 bulan sebelum Olimpiade. Doping yang digunakan adalah TMZ, trimetazidine, yang merupakan obat jantung yang dapat meningkatkan kinerja dengan meningkatkan aliran darah ke jantung. Nah, ketika dites, ternyata beberapa atlet itu positif menggunakan TMZ, bahkan ada yang memenangkan medali di Tokyo, termasuk 3 medali emas. Will edge closer to the world record. Take to progress one's personal best times in pursuit of ending the career as giving it. Dan atlet-atlet tersebut tidak pernah dihukum karena penggunaan doping tersebut. Nah, kontroversinya adalah ternyata Olimpiade 2024 memperbolehkan 11 atlet yang pernah ketahuan menggunakan doping TMZ tersebut untuk lagi-lagi berkompetisi. Para perenang ini katanya tuh boleh bertanding karena World Anti-Doping Agency (WADA) menerima sebuah bukti dari Cina yang mengatakan bahwa para perenang Cina ini tidak sengaja menelan zat doping tersebut dari makanan yang mereka makan di kamp pelatihan di kota Shijiazhuang, Cina. Dan semua pihak termasuk IOC, NOC, dan semua atlet berharap bahwa Olimpiade Paris akan bersifat transparan dan semua atlet akan berkompetisi secara bersih. Dan akhirnya 11 perenang tersebut tetap diberangkatkan ke Paris untuk berkompetisi. Dan salah satu perenang yang sempat menggunakan doping di 2021 itu juga akhirnya memenangkan medali perunggu di final renang gaya kupu-kupu 100 meter. Next ada teror menjelang Olimpiade. Jadi saat Olimpiade Paris 2024 ini lagi dipersiapkan, ada beberapa teror yang muncul di Prancis. 22 Mei 2024, seorang pria berusia 18 tahun dari Czechnya ditangkap dengan dugaan rencana penyerangan pertandingan selama kompetisi sepak bola di Olimpiade. Selain itu, dan ada juga beberapa hari sebelum pembukaan Olimpiade, sebuah video yang diduga dari Hamas beredar di X dan Telegram. Video itu menunjukkan seorang laki-laki yang menutup wajahnya dengan shawl dan mengatakan bahwa Prancis itu telah membiarkan Zionis datang ke Olimpiade dan rivers of blood will flow through the streets of Paris. Dan di akhir video, si laki-laki itu mengangkat sebuah kepala manekin yang sudah dilumuri cat berwarna merah. Bismillahirrahmanirrahim. Yastamirru kifahuna ضد الكيان الصهيوني. نوجه رسالة إلى الشعب الفرنسي وإلى الرئيس الفرنسي ماكرون. لقد دعمتم النظام الصهيوني في حربه الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني. لقد زودتم الصهاينة بالأسلحة
وساعدتم في قتل إخوتنا وإخواتنا وأطفالنا. لقد قمتم بدعوة الصهاينة إلى الألعاب الأولمبية. سوف تدفعون ثمن ما فعلتم. سوف تتدفق أنهارا من الدماء في شوارع باريس. وهذا اليوم قادم بإذن الله تعالى. الله أكبر. Tapi pas videonya viral, orang-orang juga mempertanyakan apakah ini beneran video dari Hamas atau bukan. Tapi orang-orang sempat buzzing, sempat mempertanyakan apakah beneran ini adalah ancaman dari Hamas, sampai Hamas membantah di akun Telegram official mereka. Aku nggak tahu Hamas punya official account Telegram, bahwa orang yang ada di dalam video tersebut bukanlah dari kelompok mereka. Tapi walaupun video itu udah diklaim sebagai video palsu, Prancis tetap memperketat keamanan di Olimpiade dengan 45.000 polisi, 10.000 tentara, dan 2.000 private security staff. Selain video palsu yang tadi, 24 Juli ada seorang koki laki-laki Rusia umur 40 tahunan yang ditangkap sama otoritas Prancis. Orang ini sebenarnya udah tinggal di Prancis 14 tahun guys, tapi dia ditangkap akhirnya karena dia diduga akan mengacaukan Olimpiade 2024. Konon laki-laki ini katanya terlibat dalam spionase jangka panjang, sebuah rencana dengan kekuatan asing untuk membuat kekuatan Prancis melemah. Dan pas properti laki-laki ini dicek, ternyata mereka menemukan ada dokumen yang terkait dengan unit pasukan khusus elite Rusia yang beroperasi di bawah komando Federal Security Service, Dinas Keamanan Internal dan Kontra Intelijen Rusia. Otoritas Prancis juga menemukan adanya rekaman telepon di mana laki-laki tersebut mengatakan, "The French are going to have an opening ceremony like there has never been before." Dan dia mengatakan ini dalam perbincangan dengan Dinas Intelijen Rusia. Kayak film-film ya guys ya. Koki loh, 14 tahun tinggal di Prancis ternyata adalah mata-mata Rusia. Bukan tukang bakso bawa walkie-talkie guys. Mungkin dia malah jualan croissant. Menarik. Next. Adidas Olympics Campaign and Munich Olympics 1972. Nah ini rame banget, aku nggak tahu ini mungkin ya tergantung algoritma juga, cuman di algoritma aku ini rame banget kemarin ketika Bella Hadid menjadi model dari sepatu terbaru keluarannya Adidas SL72 yang terinspirasi dari perayaan Munich Olympic 1972. Sesaat setelah Adidas merilis kampanyenya dengan wajahnya Bella Hadid center of the ad, tiba-tiba negara Israel nge-tweet seperti ini. Mereka bilang bahwa Adidas merilis SL72 yang berhubungan sama Munich Olympics 1972, di mana ternyata ada 11 orang Israel yang dihilangkan nyawanya oleh orang Palestina. Israel juga menuliskan bahwa mereka memilih Bella Hadid yang merupakan seseorang keturunan Palestina yang memiliki sejarah menyebarkan kebencian terhadap orang-orang Israel dan Yahudi. 21 Juli 2024, Adidas menanggapi Israel dengan merilis permintaan maaf secara resmi di Instastory mereka. Dan Adidas menulis bahwa mereka melakukan kesalahan dan kesalahan itu dilakukan dengan tidak sengaja, dan mereka menurunkan semua iklan SL72 yang menampilkan Bella Hadid. Bella Hadid pun menanggapi bahwa dia dan timnya tidak melakukan cukup riset untuk mengikuti campaign tersebut. Dia menyayangkan hal itu, tapi dia tidak minta maaf untuk menjadi seorang Palestina karena dia percaya bahwa dia selalu fighting, berjuang untuk hal yang benar, dan aku setuju. Aku sangat menyayangkan Adidas tidak melakukan riset mereka, dan ini keputusan yang mereka pilih untuk menyelesaikan kontroversi yang satu ini. Very disappointing. Kenapa kebetulan hari ini aku pakai nggak apa-apa, Neroris tahu kok ini jaket sepuh aku. Ya kan guys, sumpah ini udah tua banget kok. Ganti jaket apa? Nanggung satu lagi, oke. Anyways guys, yang terakhir, next. Oke, dan yang terakhir adanya konflik Israel-Palestina di Olimpiade. Keikutsertaan atlet Israel di Olimpiade Paris 2024 itu menjadi titik pertikaian setelah pecahnya perang antara Israel dan Hamas. Gak bisa dibilang perang juga, genosida yang sedang terjadi. International Olympiad Committee atau IOC telah memperingatkan bahwa para atlet Arab dan pro-Palestina yang datang ke Olympics untuk bertanding dilarang untuk berpartisipasi jika mereka menolak untuk bertanding dengan atlet Israel. Seorang juru bicara dari IOC menyatakan bahwa IOC berkomitmen dalam konsep tanggung jawab secara individu dan atlet tidak bisa bertanggung jawab atas tindakan pemerintahan mereka. Dan Israel Olympic official sudah memperkirakan bahwa akan adanya protes, ejekan, serta potensi beberapa atlet atau tim mereka menolak dilawan oleh atlet lain. Tapi Olimpiade Paris juga menerima 9 atlet dari Palestina. Kalau misalkan kalian lihat, waktu semua atletnya itu jalan di atas kapal di Sungai Sen itu, waktu atlet Palestina lewat itu semua orang kayak cheering banget.
tepuk tangan, banyak yang teriak, menyemangati mereka. Dan sebenarnya organisasi olahraga Palestina itu sudah minta ke Olimpiade untuk mensanksi nih atlet-atlet Israel karena apa yang negara mereka sedang lakukan. Krisis kemanusiaan yang mereka ciptakan di Gaza dan adanya standar ganda karena Olimpiade itu memberikan sanksi kepada Rusia dan Belarusia untuk serangan mereka ke Ukraina. Tapi kenapa Israel tuh tidak dihukum juga? Bahkan serangan Israel terakhir sebelum Olimpiade itu terjadi 7 hari sebelum opening seremoninya Olimpiade 2024. Kalau menurut kalian gimana guys? Apakah mestinya atlet-atlet Israel itu juga boleh berkompetisi di bawah label individual neutral athletes yang tidak boleh merepresentasikan negara mereka? Atau menurut kalian emang gak fair aja? Israel boleh, tapi Belarusia sama Rusia nggak boleh? Coba komen di bawah. Dan itu tadi adalah kontroversi-kontroversi yang banyak banget dibahas so far. Tapi kompetisinya masih panjang. Kita ikutin aja. Kita lihat ada kontroversi-kontroversi apa lagi lainnya. Boleh banget tag aku kalau misalkan ada yang baru. Ya kita doakan jangan ada yang baru ya guys. Tapi super fascinating. Mana yang menurut kalian paling kontroversial? Mana yang bagian kalian setuju dan tidak setuju? Boleh banget semua yang ditulis di bawah. Komen di bawah juga apa yang seru kita bahas next time. Dan jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. Jaket ini lagi, literally nggak aku pakai udah 2 tahun. Kenapa hari aku pakai jaket ini, hari kita bahas ini gitu. Sambil gini-gini kan. Kenapa kamu, aku lagi disappointing dia. God damn it.